17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Halo sahabat yang peduli kesehatan mental. Saya Afrisani Sanunato. Pada video ini akan sharing kepada teman-teman terkait kasus yang dialami oleh salah satu siswi SMP dan bagaimana sih pendekatan-pendekatan yang relevan serta strategi dan teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi teman-teman, yang pertama saya akan sharing bagaimana spesifikasi atau alur dari kasus yang dialami oleh siswi ini. Ini bernama Anissa, kita samarkan bukan nama asli, yang berusia 14 tahun, siswi SMP kelas 7. Dia merupakan putri ketiga dari 3 bersaudari dari keluarga yang bisa dibilang sangat sederhana, dan pendidikan merupakan salah satu hal yang jauh dari keluarga mereka. Kedua saudarinya sama-sama mengakhiri pendidikan pada jenjang SMP karena keadaan ekonomi keluarga. Ketika lulus sekolah dasar, Anissa ini memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama. Sehingga suatu hal yang sangat disyukuri dalam keluarga Anissa dan Anissa sendiri ketika keluarganya atau pamannya menawarkan mengajak Anissa untuk bersama-sama ke rumahnya di kota melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama. Karena Anissa memiliki keinginan yang kuat untuk pendidikan, ia mengiyakan dan kemudian tinggal bersama keluarga dari pamannya tersebut sambil melanjutkan pendidikan yang dimana dibiayai oleh pamannya tersebut. Namun, di dalam keluarga tersebut, Anissa mengalami bisa dibilang eksploitasi serta kekerasan fisik. Ia mengalami beberapa eksploitasi. Yang pertama adalah eksploitasi tenaga. Di dalam keluarga pamannya, ia mengurus keseluruhan di dalam keluarga tersebut. Mulai dari yang paling dasar adalah memasak, membersihkan rumah, dan bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas di dalam rumah tersebut. Saya mengatakan eksploitasi karena melebihi kapasitas dari anak seusia Anissa, di mana ia juga dibebani dengan tugas menyiapkan makanan ternak, merawat ternak, yang dimana itu merupakan sumber penghasilan juga. Jadi itu bisa dibilang eksploitasi tenaga karena membebani secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah kekerasan fisik. Ketika Anissa melakukan sesuatu yang dianggap pelet, tidak sesuai ekspektasi mereka, atau ia bekerja dengan hal yang menurut mereka tidak sesuai, bahkan jika terlambat pulang sekolah mungkin karena ada tugas, Anissa akan menerima kekerasan fisik. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan psikologis. Dari dua eksploitasi tenaga dan kekerasan fisik yang dialami, pasiennya Anissa mengalami kekerasan fisiologis. Ada tekanan di dalam dirinya, ada kepercayaan dirinya yang hancur di dalam dirinya. Dari eksploitasi yang dialami oleh Anissa hingga kekerasan fisik yang menimbulkan penekanan secara psikologis, ia mengalami dampak akademik dalam sekolahnya, yaitu merasa mengantuk di kelas, kemudian karena mengantuk di kelas menghilangkan konsentrasi yang menyebabkan kesulitan memahami materi belajar, kemudian penurunan nilai akademik, ansosial. Ia merasa takut untuk berelasi dengan teman-teman yang lain, bahkan teman sekelasnya. Tidak percaya diri yang ditunjukkan pada saat jam pembelajaran berlangsung dan guru menyebut namanya untuk membaca suatu materi. Dia membaca materi dengan suara yang gemetar. Ini menunjukkan bahwa ada ketakutan untuk penerimaan diri dia oleh orang lain karena kejadian yang dialami dalam keluarga asuhnya. Yang kemudian dampak yang paling fatal adalah berujung ia putus sekolah karena kapasitasnya untuk permasalahan ini itu tidak sampai atau tidak kuat. Berikutnya teman-teman, kasus yang dialami Anissa ini yaitu eksploitasi dan kekerasan fisik di dalam keluarga asuhnya. Ini sangat relevan untuk dikaitkan dengan teori Abraham Maslow terkait hierarki kebutuhan manusia, yang dimana hierarki kebutuhan secara psikologis itu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan untuk makanan dan minuman, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Namun dari cerita yang sudah saya sharing kepada teman-teman,
Anissa tidak terpenuhi rasa amannya, kebutuhan sosialnya, penghargaannya, apalagi aktualisasi dirinya. Dalam keluarga asuhnya, Anissa tidak mendapatkan rasa aman. Ada kekerasan fisik di dalam keluarganya serta penekanan secara psikologis yang menuntut untuk ini, itu, dan banyak sekali hal hingga pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kemudian secara kebutuhan sosialnya juga tidak terpenuhi yang didasarkan oleh kebutuhan rasa aman yang tidak terpenuhi tadi. Kemudian penghargaan, Anissa tidak merasa dihargai. Anissa kehilangan kepercayaan diri karena merasa tidak berarti karena penekanan dari keluarga asuhnya tadi. Sehingga karena 3 kebutuhan ini tidak terpenuhi, yaitu rasa aman, kemudian sosial yang merujuk pada cinta dari orang lain tidak terpenuhi, kemudian rasa penghargaan dari orang lain dan pengakuan dari orang lain tentang dirinya tidak terpenuhi, sehingga aktualisasi dirinya pun tidak terpenuhi pastinya, karena aktualisasi adalah kebutuhan paling akhir dari 4 kebutuhan lainnya. Dalam kasus ini kami memilih strategi dengan pendekatan humanistik dari Carl Rogers, di mana strategi pendekatan humanistik ini ia memiliki pandangan bahwa manusia itu punya potensi untuk keluar dari masalahnya sendiri. Yang pertama adalah tujuan pendekatan humanistik ini. Tujuannya yang adalah untuk mengembalikan harga diri dari klien itu sendiri yang telah hancur karena kejadian-kejadian yang dialaminya. Kemudian untuk mengembalikan pikiran-pikiran yang rasional di dalam dirinya, untuk mengembalikan pikiran-pikiran positif tentang dirinya sendiri, sehingga dengan terbentuknya rasa percaya dirinya, dengan terbentuk kembalinya perasaan-perasaan yang telah dihancurkan akibat penekanan-penekanan dari pihak-pihak yang telah saya jelaskan tersebut, Anissa bisa menemukan dirinya kembali yang percaya diri, yang tidak berpatok pada pandangan orang lain tentang dirinya, sehingga ia memiliki kapasitas untuk melanjutkan pendidikan dengan baik tanpa tekanan-tekanan, karena kepercayaan diri, harga diri, dan keseluruhan dari dirinya sudah terbentuk dan tertanam di dalam dirinya. Ini adalah teknik-teknik dalam pendekatan humanistik untuk membantu klien. Yang pertama adalah empathic listening, menunjukkan pemahaman kita terhadap apa yang diceritakan oleh klien tersebut. Kemudian unconditional positive regard, yaitu memberi penerimaan tanpa syarat atau terbuka terhadap klien tersebut, merangkul klien tersebut dengan masalahnya tanpa menghakimi. Kamu harusnya begini, kamu harusnya seperti ini. Itu fokus pada perasaan klien tersebut, namun tetap objektif. Kemudian refleksi perasaan. Kita membawa klien untuk memahami dan menemani emosinya. Bantu klien untuk mengekspresikan perasaannya, karena semakin banyak yang dia simpan akan sangat berdampak pada psikologisnya dan pada kegiatan-kegiatan belajarnya, bahkan sosialnya. Kemudian berikutnya adalah self-exploration, yaitu membantu Anissa mengenali diri dan membangun identitas dirinya. Dia diarahkan untuk mengekspresikan perasaannya melalui kegiatan-kegiatan, misalnya menggambar wajah-wajah emosi yang menggambarkan perasaannya, kemudian memilih kartu emosi, dan kegiatan-kegiatan yang memang merefleksikan atau mengekspresikan perasaan dari Anissa tersebut. Kemudian strategi dalam permasalahan Anissa ini adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dari Anissa tersebut secara mendalam, kemudian menumbuhkan kepercayaan antara konselor dan konseli agar proses konselingnya dapat berjalan dengan lancar ketika melakukan konseling individu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dari konseli tersebut. Lakukan teknik refleksi diri di dalam konseling, yaitu minta klien menulis jurnal tentang perasaan dan pengalamannya, diskusi tentang harga diri dan hak individu. Kemudian menggunakan cermin positif, menyadarkan klien akan potensi dirinya, prestasinya, atau hal-hal positif dari dirinya. Yang ketiga adalah pemulihan harga diri atau self-esteem building. Berikan penguatan positif terhadap hal-hal kecil yang berhasil dilakukan oleh klien. Misalnya,
membuat teknik afirmasi diri. Saya berharga, saya pantas dihormati, saya mampu belajar dan berkembang. Seperti itu. Yang berikutnya adalah menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab pribadinya. Mengajak klien untuk menemukan motivasi belajar dengan berpikir tentang makna hidup, mimpi, dan cita-cita dari klien tersebut, sehingga dia mendapat kesadaran bahwa oh, saya mempunyai cita-cita untuk ini, saya harus bisa untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian ada sesi konseling, yaitu yang pertama adalah membangun hubungan konseling dan rasa aman. Teknik dan strateginya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu empati atau active listening, pengamatan nonverbal. Kemudian menyediakan ruang bagi Anissa untuk mengekspresikan emosinya. Kemudian menyadarkan kekuatan dan potensi dirinya, mendorong pembentukan harapan dan cita-cita, hingga evaluasi dan rencana tindak lanjut. Baik teman-teman, dari kasus yang sudah saya jelaskan, kita menyimpulkan bahwa kekerasan, kemudian bentuk eksploitasi memberikan tekanan-tekanan terhadap psikologis seseorang yang sangat mempengaruhi bagaimana ia menjalankan kehidupannya. Saya berharap bahwa apa yang sudah saya sharing terkait kasus ini serta bagaimana penanganannya dapat berguna bagi kita semua, dan berharap bahwa tidak akan ada Anissa lainnya di kemudian hari. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih.